Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 5 persamaan garis lurus. Kita fokuskan pada materi grafik persamaan garis lurus. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 207 sampai 219 untuk siswa kelas 8 SMP. Ayo bereksplorasi. Suatu perusahaan diizinkan untuk mengurangi nilai aset mereka. Depresiasi garis lurus adalah istilah akuntansi untuk praktik ini. Masa pakai aset ditentukan melalui pendekatan ini. Setelah itu, aset tersebut disusutkan setiap tahunnya dengan jumlah yang sama sampai nilai kena pajak 0. CV Siverit 45 menghabiskan 360 juta untuk sebuah truk baru. Nilai truk akan turun 12 juta setiap tahunnya. Harga kendaraan dinyatakan dalam persamaan penyusutan. Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X. Dengan X adalah umur truk dalam tahun. Bagaimana cara kalian dapat mencari letak perpotongan garis dengan sumbu X dan sumbu Y? Bagaimana persamaan yang menggambarkan depresiasi harga kendaraan dapat digambarkan pada bidang koordinat? Dari sini didapat persamaannya yaitu Y sama dengan 360 juta dikurangi dengan 12 juta X. Kita cari titik potongnya. Kita buat tabel seperti ini. Untuk X dan Y, nilai X misalkan 0, kita substitusi ke sini. X-nya 0, maka Y-nya tinggal 360 juta. Kalau Y-nya 0, di sini Y-nya 0, maka kita hitung di sini 0 sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X. Sehingga 12 juta X sama dengan 360 juta. Maka X sama dengan 360 juta dibagi dengan 12 juta. Nolnya kita coret, berarti 360 dibagi 12 sama dengan 30. Dari sini kita dapatkan dua titik, yaitu X-nya 0, Y-nya 360 juta. Dan X-nya 30, Y-nya 0. Ini kita bisa membuat garis dari dua buah titik. Kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Seperti ini. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 360. Ini dalam satuan juta. Kalau X-nya 30, Y-nya 0. Maka ini adalah persamaan garisnya. Persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X. Nomor 1, persamaan 1. Kita perhatikan gambar 5.2 A dan B. Berdasarkan gambar 5.2a, lengkapi sel tabel berikut ini. Untuk X sama dengan negatif 3, kita substitusi ke persamaan ini. Y sama dengan 2X. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Maka di sini negatif 6. Sehingga X, Y negatif 3, negatif 6. Selanjutnya, di sini negatif 2, negatif 1, 0, 2. Misalkan kita isi di sini. Berdasarkan grafik, X-nya kita mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada kesalahan. Seharusnya 1, 2, 3, 4. Kalau X-nya negatif 2, 2 dikali negatif 2, negatif 4. Maka titiknya adalah negatif 2, negatif 4. Kalau X-nya negatif 1, 2 dikali negatif 1, negatif 2. Maka titiknya adalah negatif 1, negatif 2.
Kalau X-nya 0, Y-nya 0, maka titiknya adalah 0,0. Kalau X-nya 1, 2 dikali 1, 2. Di sini seharusnya 2. Maka titiknya adalah 1,2. Kalau 2, 2 kali 2, 4. Maka titiknya 2,4. Kalau 3, 2 kali 3, 6. Maka titiknya 3,6. Kalau X-nya 4, 2 kali 4, 8. Maka titiknya 4,8. Berdasarkan gambar 5.2b, lengkapi juga sel kosong pada tabel berikut. X dan Y-nya. Kita perhatikan titiknya di sini. Ini adalah X-nya 0. Y-nya 0. Maka titiknya adalah 0,0. X-nya di sini 2. Maka 2 kali 2, 4. Y-nya 4. Maka titiknya adalah 2,4. Persamaan yang kedua, kita perhatikan gambar grafik ini. Berdasarkan gambar 5.3a, lengkapi sel tabel berikut. X-nya negatif 1. Kita perhatikan di sini. 3X ditambah 6. 3 kali negatif 1, negatif 3 ditambah 6, seharusnya 3. Ternyata di sini persamaannya yang salah. Seharusnya Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Kita substitusi nilai negatif 1 ini persamaannya salah, kita coret. Negatif 1 dikali negatif 3, 3 ditambah 6, 9. Maka titiknya negatif 1,9. Kita lengkapi titik di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 6. Kita perhatikan di sini 0, 6. Maka titiknya adalah 0,6. Kalau X-nya 1, titiknya di sini Y-nya 3. Berarti titiknya 1,3. Kalau X-nya 2, Y-nya 0. Maka titiknya 2,0. Kalau 3, ini 3, Y-nya negatif 3. Maka titiknya 3, negatif 3. Kalau X-nya 4, ini 4, Y-nya negatif 6. Di sini 9, seharusnya negatif 6. Maka titiknya 4, negatif 6. Kalau 5, maka titiknya di sini Y-nya negatif 9. Sehingga titiknya 5, negatif 9. Berdasarkan gambar 5.3b, lengkapi juga sel tabel berikut ini. Kita perhatikan, X-nya 0, maka Y-nya adalah 6. Titiknya di sini 0,6. Kalau X-nya 2, Y-nya adalah 0. Maka titiknya adalah 2,0. Berdasarkan hasil kegiatan pada kedua persamaan di atas, coba kalian eksplorasi hasil diskusinya dengan menjawab dua pertanyaan berikut ini. Nomor 1, syaratnya apa sajakah untuk persamaan grafik bisa membentuk suatu garis lurus? Syaratnya adalah, untuk membentuk garis lurus cukup gunakan 2 titik saja. Jadi, kalau kita perhatikan gambar yang A dengan yang B, yang A banyak titik, yang B 2 titik saja. Sehingga untuk membentuk garis lurus cukup gunakan 2 titik saja. Nomor 2, adakah rumus persamaan garis lurus yang secara tepat memotong sumbu X dan sumbu Y pada suatu titik? Rumus persamaan garis lurus itu sama dengan Y sama dengan MX ditambah C. Definisi, persamaan Y sama dengan 3X ditambah 2 dapat dinyatakan dalam bentuk umumnya sebagai Y sama dengan MX ditambah C, di mana X dan Y adalah variabel, C adalah konstanta, dan M adalah kemiringan atau koefisien arah. Bentuk umum dari persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Contohnya, Y sama dengan 3X ditambah 2. Maka M atau kemiringan di sini atau koefisien arahnya adalah 3.
sedangkan C-nya yaitu 2. Contoh 5.2. Dengan menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, gambarkan grafiknya dari persamaan Y sama dengan negatif 1/2 X dikurangi 1. Kita buat tabel sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau X-nya 0, kita substitusi ke persamaan ini, Y sama dengan negatif 1/2 dikali 0 dikurangi 1. Atau Y sama dengan negatif 1. Kalau Y-nya 0 sekarang, maka didapat 0 sama dengan negatif 1/2 X dikurangi 1. Atau negatif 1/2 X sama dengan 1. Negatif 1/2 dipindah kedua sebelah sehingga menjadi X sama dengan 1 dikali. Negatif, karena ini pecahan, kita balik 2/1. X sama dengan negatif 2. Dari ini kita tentukan koordinat kartesiusnya, titiknya yaitu X-nya 0, Y-nya negatif 1. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan negatif 1/2 X dikurangi 1. Ayo berkomunikasi. Berdasarkan contoh 5.1 dan 5.2 tersebut, coba nalarkan pikiran kalian dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Contoh soal mana yang lebih sederhana dan mudah dipahami untuk diselesaikan dalam hal menggambar persamaan garis lurus? Kita bandingkan contoh 5.1 dan contoh 5.2. Yang paling mudah adalah 5.2, karena kita hanya menentukan titik potongnya saja. Yang B. Apakah mungkin menggambar garis lurus dengan menentukan 2 titik saja pada bidang koordinat? Atau perlukah diketahui titik-titik lain pada bidang koordinat? Untuk menggambar garis lurus, kita hanya memerlukan 2 titik saja. Jadi tidak memerlukan titik-titik yang lain. Misalkan yang telah kita praktikkan tadi, misalkan ada sumbu koordinat, kita tentukan 2 buah titik. Selanjutnya kita tarik sebuah garis. C. Adakah suatu garis lurus yang hanya melalui salah satu sumbu koordinat? Jika ada, seperti apa persamaannya? Contohnya, kita perhatikan garis ini. Garis ini adalah Y sama dengan 8. Garis Y sama dengan 8 sejajar dengan sumbu X. Maka, ini hanya melalui satu sumbu koordinat, yaitu sumbu Y. Contoh lain, persamaan garis ini, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Persamaannya adalah X sama dengan 7. Ayo mencoba. Cobalah untuk secara hati-hati dan akurat menjawab dan mendiskusikan pertanyaan berikut, sehingga kalian harus memperhatikan dengan cermat pada gambar 5.6 di halaman berikut. Apa perbedaan antara gambar 5.6a, B, C, dan D? Jelaskan. Kalau kita perhatikan, gambar 5.6a dan C sama. Persamaannya adalah sama. B dan D sama. A dan C gradiennya positif, sehingga miring ke kanan. B dan D gradiennya negatif, sehingga miring ke kiri. Nomor 2, apa kesamaan dan perbedaan antara gambar 5.6a dan C? Nomor 3, apa kesamaan dan perbedaan antara gambar 5.6b dan D? A dan C sama gradiennya. B dan D sama gradiennya. Nomor 4, bagaimana perpotongan keempat garis di keempat gambar terhadap sumbu X dan sumbu Y? Keempat garis ini memotong di 0,0. Yaitu memotong di titik 0,0. Demikian materi grafik persamaan garis lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.